puja bakti pada pagi hari ini dengan membacakan parita-parita suci. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Swakhato Bhagavata Dhammo. Swakhato Bhagavata Dhammo. Dhammang namassami. Dhammang namassami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supatipanno Bhagavato Sawakasangho. Supatipanno Bhagavato Sawakasangho. Sanghang namami. Sanghang namami. Sangha siswa Sang Bhagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangha. Yamamhako mayang Bhagawantang saranang gata. Yono Bhagawa sattha. Yasacamayang Bhagavato dhammang procema. Ime hisakkare hitang Bhagawantang sasat dhammang sasawakasangham abhipujayama. Kami berlindung kepada Sang Bhagawa, Sang Bhagawa Guru Agung kami. Dalam Dhamma Sang Bhagawa kami berbahagia. Dengan persembahan ini kami memuja Sang Bhagawa beserta Dhamma dan Sangha. Handamayang Buddhassa Bhagavato Pubbabhaganamakkarang Karomase. Marilah kita melakukan penghormatan awal kepada Sang Buddha, Sang Bhagawa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Handamayang saranagamana parthang bahanamase. Marilah kita membaca kalimat perlindungan. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang
Kedua kalinya aku berlindung kepada Buddha. Kedua kalinya aku berlindung kepada Dhamma. Kedua kalinya aku berlindung kepada Sangha. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Buddha. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Dhamma. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Sangha. Handamayang Pancasikha pada Parthang Bhanamase. Marilah kita membaca 5 pelatihan sila. Panatipata Weramani Sikkhapadang Sammadiyami Adinadana Weramani Sikkhapadang Sammadiyami Kame Sumiccācara Weramani Sikkhapadang Sammadiyami Musawada Weramani Sikkhapadang Sammadiyami Surameraya Majjapamadatthana Weramani Sikkhapadang Sammadiyami. Aku bertekad mati diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Aku bertekad mati diri menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Aku bertekad mati diri menghindari perbuatan asusila. Aku bertekad mati diri menghindari ucapan bohong. Aku bertekad mati diri menghindari minuman memabukkan, hasil penyulingan atau peragian yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Setelah kita membacakan palita suci, marilah adik-adik kita ambil sikap duduk yang baik untuk melaksanakan meditasi. Tegakkan badan, tarik nafas, kemudian hembuskan. Mari kita pikirannya harus tenang. Meditasi dimulai.
Meditasi selesai. Sabde Sabta Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Halo adik-adik, terimalah salam Buddha Sirisi dan Koko Setihotu Namo Buddhaya. Nah, kita lanjutkan ya bincang-bincang Waisak pada minggu ini nih adik-adik dengan tema Sang Buddha Parinibbana. Nah, kan Sang Buddha Parinibbana di usia 80 tahun. Kalau kita sebagai manusia biasa di usia segitu udah tua ya, Ci ya. Dan udah sakit-sakitan juga. Nah, gimana sih Ci keadaan Buddha pada saat usia 80 tahun tersebut? Yap, betul banget Ko Acel. Biasanya manusia ketika menyentuh umur 80 tahun, maka jasmani atau tubuhnya akan melemah karena sudah tua dan mulai sakit-sakitan. Sebenarnya begitu juga dengan Sang Buddha. Beliau menderita sakit dan jasmaninya mulai melemah. Namun dengan kekuatan batinnya yang telah dikembangkan, ia dapat menahan rasa sakit di tubuhnya. Jadi walaupun jasmaninya melemah, tapi batinnya tetap selalu bersinar. Wah, emang hebat sekali ya Sang Buddha selalu berusaha untuk mengembangkan batinnya. Lalu bagaimana sih keadaan Rahula dan Putri Yasodhara pada saat itu? Pada saat itu, yang mulia Rahula dan yang mulia Yasodhara telah meninggal dunia. Begitu juga dengan dua murid utama Sang Buddha, yaitu yang mulia Moggallana dan yang mulia Sariputta, yang juga telah meninggal pada saat itu. Oh, ternyata banyak juga ya yang sudah meninggal pada saat itu. Oh ya, Ci, gimana sih Sang Buddha menghabiskan waktunya pada saat itu? Di saat usia beliau mencapai 80 tahun ini, Sang Buddha pergi meninggalkan kota-kota besar seperti Rajagaha dan Sawati. Sang Buddha memutuskan ingin menghabiskan hari-hari terakhirnya di desa kecil di utara India, yaitu Kusinara. Nah, proses perjalanan Sang Buddha menuju Kusinara ini sangat panjang juga loh. Oh, bagaimana tuh ceritanya? Nah, beliau memulai perjalanannya diawali dari Rajagaha, yaitu ibu kota Magadha. Beliau melakukan perjalanan dengan berjalan kaki, ditemani oleh Yang Mulia Ananda, serta banyak siswa lainnya. Selama perjalanan, pikiran Sang Buddha hanya tertuju kepada kesejahteraan persaudaraan para biku. Lalu, apa yang Buddha lakukan setelah ia memikirkan hal tersebut? Nah, setelah memikirkan hal tersebut, Sang Buddha pun pada akhirnya memberikan khotbah yang berisikan nasihat-nasihat bagaimana para biku seharusnya berperilaku dan Sang Buddha mengingatkan para biku untuk selalu mempraktekkan dhamma yang telah beliau ajarkan. Oh, setelah itu apa yang terjadi tuh kok? Nah, setelah itu Sang Buddha membawa mangkuk dan jubahnya bersama biku Ananda berjalan menuju Wesali untuk mengumpulkan dana makanan. Lalu Sang Buddha dan biku Ananda menuju Kutagarasala, meminta biku Ananda untuk memanggil semua biku yang berada di sekitar Wesali untuk berkumpul di aula pertemuan. Setelah membabarkan khotbah mengenai ke-37 syarat pencerahan, Sang Buddha memberitahukan bahwa ia akan parinibbana 3 bulan dari saat itu. Lalu setelah itu apa yang terjadi? Sang Buddha dengan banyak biku lainnya menempuh perjalanan yang cukup jauh dengan melewati banyak kota-kota. Ketika ia berada di Bhoganagara, Sang Buddha mengajarkan kepada sekelompok biku mengenai 4 sumber acuan utama. Selain ajaran tersebut, ada lagi nggak kok yang diajarkan Sang Buddha selama perjalanan menuju Kusinara? Oh, tentu ada dong. Setiap mereka sedang beristirahat dalam perjalanan mereka, ada satu khotbah atau ajaran yang selalu beliau berikan berulang-ulang. Wah, khotbah tentang apa tuh kok? Khotbah mengenai pahala-pahala apa saja yang didapatkan jika mengikuti 3 faktor dari jalan mulia berunsur 8, yaitu sila, samadhi, dan panya, yang dapat menolong semua makhluk bebas dari semua penderitaan. Wah, emang jalan mulia berunsur 8 itu benar-benar jalan terbaik agar kita bebas dari penderitaan di dunia ini. Lalu setelah itu, Sang Buddha melanjutkan perjalanan kemana lagi? Setelah dari Boganagara, Sang Buddha melanjutkan perjalanan ke Pawa dan ia tinggal di hutan mangga milik Cunda Kamaraputa. Mendengar berita kedatangan Sang Buddha, Cunda datang menghadap Sang Buddha dan ia langsung memberi hormat. Lalu Sang Buddha membabarkan dhamma kepadanya.
Nah, keesokan harinya, Cunda menyiapkan sebuah makanan yang dinamakan Suka Ramadawa. Suka Ramadawa itu makanan apa, Ci? Suka Ramadawa itu seperti daging lunak yang dicampur dengan jamur. Nah, pada saat itu, Sang Buddha juga bilang ke Cunda kalau Suka Ramadawa itu hanya boleh dimakan oleh Sang Buddha, bukan untuk yang lainnya. Lalu, Sang Buddha meminta Cunda untuk mengubur dan menimbun makanan itu jika masih ada sisanya. Cunda langsung menguburkan makanan tersebut. Tetapi setelah Sang Buddha melewati perjalanan yang jauh, tiba-tiba Sang Buddha menderita sakit perut yang luar biasa. Sakit perut yang luar biasa ini ternyata juga pernah menyerang Sang Buddha ketika ia berada di desa Belua. Sang Buddha akhirnya menahan rasa sakit itu dan ia melanjutkan perjalanannya. Dalam perjalanan menuju Kusinara di Kerajaan Mala, Sang Buddha beristirahat di bawah sebatang pohon. Seorang pangeran Mala yang bernama Pukusa melihat Sang Buddha dan menghadapnya. Setelah pembabaran dhamma dan pembahasannya, Pukusa menjadi upasaka dan mempersembahkan sepasang jubah berwarna keemasan kepada Sang Buddha. Namun, Sang Buddha meminta Pukusa mempersembahkan sehelai jubah kepadanya dan sehelai lagi kepada Biku Ananda. Terus, kapan Sang Buddha parinibbananya? Masih belum, kita lanjutin lagi ya bincang-bincangnya. Setelah itu, Sang Buddha melanjutkan perjalanannya menyeberangi sungai Hiranawati, dan ia menuju ke hutan Sala. Kemudian, Sang Buddha meminta kepada Biku Ananda untuk menyiapkan tempat pembaringan dengan menghadap ke utara, di antara dua pohon sala yang besar. Pada saat itu juga, kedua pohon sala tiba-tiba dipenuhi oleh bunga-bunga bermekaran, walaupun itu bukan musimnya. Wah, kok bisa tiba-tiba bermekaran seperti itu, Ci? Nah, ternyata itu karena adanya pengaruh dari para dewa. Para dewa menaburkan bunga sebagai ungkapan rasa hormatnya. Tetapi selanjutnya Sang Buddha berkata kepada Ananda, Ananda, kedua pohon sala besar ini menaburi Tathagata dengan bunga-bunganya. Seolah-olah mereka memberi penghormatan kepada Tathagata. Tetapi ini bukanlah cara bagaimana Tathagata seharusnya dihormati dan dihargai, melainkan adalah bila para biku dan bikuni atau laki-laki dan perempuan dan umat awam yang hidup sesuai dengan ajaran Tathagata. Itulah cara menghormati dan menghargai Tathagata. Oh, aku setuju banget sih dengan kata-kata Sang Buddha. Kalau kita mau menghormati dan menghargai Sang Buddha, ya dengan cara menjalani dhamma yang telah beliau ajarkan. Lalu setelah itu apa yang terjadi, Ci? Nah, sesaat setelah itu, Biku Ananda merasa sangat sedih. Terus, Sang Buddha memanggil Biku Ananda dan menasihatinya bahwa semua orang pasti akan berpisah dengan semua yang disayangi dan dicintainya. Tidak ada orang yang dapat melawan kematian. Lalu Sang Buddha juga meminta Biku Ananda untuk pergi ke Kusinara, memberitahu kepada penduduk kerajaan Mala bahwa Sang Buddha akan mencapai parinibbana pada waktu jaga malam ketiga, yaitu antara jam 2 sampai jam 4. Mendengar pesan yang disampaikan itu, penduduk kerajaan Mala merasa sangat sedih. Mereka menuju ke hutan Sala untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Sang Buddha. Oh ya, Ci, aku ingat nih tentang ada petapa Kelana yang sangat ingin menemui Sang Buddha pada saat di Kusinara. Ya, betul banget nih Kocel. Petapa itu bernama Subada. Nah, saat itu ia sedang berada di Kusinara. Ia mendengar bahwa Sang Buddha akan mencapai parinibbana, dan ia berpikir Sang Buddha dapat mengajarkan ajaran tersebut sedemikian rupa agar ia bisa menghalau kegalauannya. Subada pergi ke hutan Sala itu, menghadap Biku Ananda dan menyatakan pemikirannya. Namun, Biku Ananda menolaknya. Nah, Subada mengulang permintaannya untuk kedua dan ketiga kalinya. Tapi Biku Ananda juga tetap menolaknya. Mendengar itu, Sang Buddha memanggil Biku Ananda dan menyuruhnya untuk tidak menghalangi Subada. Sang Buddha bertemu dengan Subada. Subada mengajukan pertanyaan yang membuatnya ragu. Kemudian Sang Buddha membabarkan dhamma kepadanya. Setelah pembabaran dhamma tersebut, Subada merasa sangat takjub dan memohon untuk ditahbiskan. Sang Buddha menahbiskan Subada. Selanjutnya, Sang Buddha menasihati Biku Ananda dan biku lainnya, juga memberikan sabda terakhirnya kepada Biku Ananda. Nah, selanjutnya di saat detik-detik Sang Buddha parinibbana. Awalnya Sang Buddha memasuki jana pertama, lalu jana kedua, jana ketiga, dan jana keempat. Kemudian beliau memasuki alam ruang tanpa batas, alam kesadaran tanpa batas, alam kekosongan,
alam bukan persepsi dan juga bukan persepsi. Kemudian ia meninggalkan alam-alam itu. Sang Buddha mencapai lenyapnya perasaan dan persepsi. Akhirnya Sang Buddha menghembuskan nafas terakhir dan mencapai Mahaparinibbana di antara dua ponsel lain kembar. Sang Buddha mencapai Mahaparinibbana pada tahun 543 sebelum Masehi pada saat bulan Purnama Sidi di bulan Waisak. Gitu deh. Wah, keren banget ya proses parinibbananya Sang Buddha. Semoga kita semua dan adik-adik yang nonton di rumah juga bisa mencapai nibbana seperti Sang Buddha. Sadu, sadu, sadu. Nah, selanjutnya kita dengarkan Dhammapada dan lagu berikut ini ya adik-adik. Tejayino satatika nicang darlha parakama pusanti dira nibbanang yoga kemang anutarang. Orang bijaksana yang tekun bersamadi, hidup bersemangat dan selalu berusaha dengan sungguh-sungguh, pada akhirnya mencapai nibbana atau kebebasan mutlak. Sadhu, sadhu, sadhu.
Oh ya adik-adik, Koko dan Cici di sini mewakili pengurus sekolah minggu Indraloka yang lain. Ingin mengucapkan selamat Hari Raya Trisuci Waisak untuk kita semua. Sampai jumpa minggu depan. Terima salam Buddhis dari kami, Soti Hontu Namo Buddhaya. Marilah adik-adik, kita tutup puja bakti pada siang hari ini dengan bacakan nama Karapata secara bersama-sama. Sebelumnya, kita nyanyikan lagu Gita Namakara. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Mari kita menghormati Sang Buddha, junjungan kita, Guru Buddha, amatlah berjasa mengajarkan kita kebenaran. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa, Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakhato Bhagavata
Supartipanno bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.